Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya yaitu algoritma bagian pertama. Di situ kita telah memperkenalkan pengertian algoritma. Nah, untuk bagian kedua ini kita akan melihat atau mempelajari hal yang terkait dengan efisiensi dan kompleksitas algoritma. Nah, untuk mempelajari eh, efisiensi dan kompleksitas algoritma, kita perlu mempelajari apa yang dimaksud dengan pertumbuhan fungsi. Nah, eh, ketika kita berusaha menyelesaikan suatu persoalan, maka akan ada beberapa algoritma yang dapat kita gunakan. Eh, Namun pilihan algoritma yang mana yang akan kita gunakan itu harus ada dasarnya. Nah, dasar dari pemilihan algoritma itu didasarkan pada dua faktor, efisiensi dan kompleksitas algoritma. Nah, untuk mempelajari kedua konsep ini kita perlu mempelajari tentang pertumbuhan fungsi. Baik, kita lihat pengertian fungsi Big O. Definisi satu, diberikan fungsi f dan g. Dikatakan fungsi f adalah OGX atau dibaca f adalah Big O GX jika terdapat konstanta C dan K sehingga nilai mutlak fungsi f lebih kecil sama dengan C kali nilai mutlak fungsi G untuk setiap X lebih besar daripada bilangan K. Jadi kalau kondisi kondisi demikian dipenuhi, maka dikatakan f adalah Big O fungsi G. Jadi nilai fungsi f, nilai mutlaknya itu lebih kecil sama dengan kelipatan C dari nilai mutlak fungsi G. Ya, jadi cara pembacanya eh, F adalah Big O dari G. Kita lihat contohnya. Tunjukkan bahwa fungsi fx dengan rumus e kuadrat ditambah 2x ditambah 1 adalah Big O dari fungsi e kuadrat. Jadi yang akan kita tunjukkan adalah bahwa nilai mutlak fungsi f itu lebih kecil atau sama dengan daripada kelipatan c fungsi x kuadrat. Baik, kita kerjakan sekarang. Nah, untuk x yang lebih besar dari satu, kita jelas kita mengetahui bahwa nilai mutlak x tentu lebih kecil dibanding nilai mutlak dari kuadrat x. Dan satu lebih kecil daripada x kuadrat mutlak. Ya, atau E kuadrat pasti lebih besar daripada satu untuk semua X yang lebih besar daripada satu. Nah, sekarang kita hitung nilai mutlak fungsi F. Nilai mutlak fungsi F sama dengan nilai mutlak dari E kuadrat ditambah 2X tambah satu. Kemudian dengan menggunakan sifat nilai mutlak itu lebih kecil sama dengan E kuadrat ditambah 2X tambah satu. Kemudian tadi di atas dikatakan bahwa X itu lebih kecil daripada X kuadrat. Sehingga 2x lebih kecil daripada 2x kuadrat. Demikian pula, demikian pula 1 lebih kecil daripada x kuadrat. Sehingga satu di sini juga lebih kecil daripada x kuadrat. Dengan demikian, fx lebih kecil dari x kuadrat, mutlak ditambah 2x kuadrat ditambah x kuadrat. Kalau kita jumlahkan, ini sama dengan 4x kuadrat. Nah, x kuadrat itu kan tadi, nah, x kuadrat tadi itu kan fungsi G. Ya, sehingga fx kita peroleh fx lebih kecil sama dengan 4
kali nilai mutlak G untuk X yang lebih besar daripada satu. Ini berarti fx adalah big O dari X kuadrat. Berikutnya, definisi kedua adalah big omega. Diberikan fungsi f dan fungsi g. Dikatakan fungsi f anggota dari omega gx jika terdapat konstanta c dan k sehingga nilai mutlak f lebih besar atau sama dengan c kali nilai mutlak g. Jadi ini definisinya itu eh, lebih besar. Kalau pada Big O tadi fx-nya lebih kecil sama dengan kalau di sini di Big Omega nilai mutlak fungsi f lebih besar sama dengan lipatan c dari nilai mutlak fungsi g untuk setiap x yang lebih besar daripada k. Jadi tinggal dibalik saja kesamaannya ya, untuk definisi Big Omega. Cara membacanya fx adalah big omega dari gx. Jadi notasi f anggota omega gx dibaca fx adalah big omega dari gx. Oke, kita lihat contohnya. Fungsi fx dengan rumus 8x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 7 adalah big omega dari x pangkat 3. Artinya apa? Ada suatu bilangan c sehingga nilai mutlak fungsi f ini akan lebih besar atau sama dengan c kali nilai mutlak dari x pangkat 3. Kita lihat bedanya. Nah, untuk x lebih besar dari 0, maka kita peroleh fx-nya 8x pangkat 3 ditambah 5x pangkat tambah 7 itu akan lebih besar daripada x 8x pangkat 3. Karena suku yang kedua, yang di tengah ini, 5x kuadrat ditambah 7 tentu bilangan positif karena x-nya lebih besar daripada 0. Sehingga ini bilangan positif, tentu saja jumlah seluruhnya ini akan lebih besar dibanding satu suku 8x pangkat 3 saja. Sehingga ini semua akan lebih besar atau sama dengan 8x pangkat 3. Dengan demikian, kita lihat bahwa nilai mutlak fx itu eh, nilai mutlak fx itu lebih besar sama dengan 8 kali nilai mutlak x pangkat 3 atau fx adalah big omega dari x pangkat 3. Kemudian definisi yang ketiga adalah big theta. Nah, dikatakan fx adalah big theta gx, jadi simbol O yang ada garis eh, di tengahnya itu namanya theta, ya. Big theta gx. Jika fx adalah big O gx dan fx adalah juga omega gx. Ya, kita lihat tadi dari definisi di atas fx kalau f itu adalah omega big omega gx berarti nilai mutlak fx lebih kecil sama dengan c kali gx. Sedangkan kalau fx adalah big omega gx berarti nilai mutlak fx lebih besar sama dengan suatu konstanta kali nilai mutlak gx. Dengan demikian definisi ini juga dapat kita tuliskan dengan eh, persamaan eh, ini ya. Fx adalah big theta gx jika ada bilangan eh, k positif, C1 dan C2 semua konstanta sehingga C1 kali nilai mutlak Gx lebih kecil sama dengan Fx, Fx lebih kecil sama dengan C2 kali Gx. Jadi nilai mutlak Fx itu berada antara
kelipatan C1 kali mutlak GX dan kelipatan C2 kali mutlak GX. Sehingga definisi di atas dapat kita nyatakan kembali dengan menggunakan ketaksamaan yang terakhir ini tadi. Nah, sekarang kita bicara tentang algoritma, tentang efisiensi algoritma. Nah, di dalam komputer, ya, dalam proses komputasi, eh, tentu menggunakan algoritma. Nah, waktu dan ruang yang digunakan oleh suatu algoritma itu merupakan dua ukuran utama dalam menentukan efisiensi suatu algoritma. Nah, waktu tersebut itu diukur dengan menghitung operasi kunci pada algoritma tersebut. Ya. Jadi setiap algoritma itu termasuk ada operasi kunci. Operasi kunci itu biasanya operasi yang memerlukan waktu eh, paling lama atau lebih lama dibanding operasi-operasi atau tahapan yang lain. Contoh, di dalam algoritma sorting maupun searching, kita lihat di eh, subbab sebelumnya, pada sorting maupun searching ada operasi kuncinya yaitu penghitungan banyaknya pembandingan. Baik sorting maupun searching di situ operasi yang banyak eh, yang dikerjakan di situ adalah operasi pembandingan. Sehingga operasi pembandingan pada kedua algoritma ini termasuk operasi kunci. Contoh lain misalnya pada algoritma aritmatik, tentu saja algoritma ini algoritma yang digunakan untuk komputasi atau perhitungan aritmatika. Tentu saja operasi kuncinya adalah perkalian dan penjumlahan. Yaitu contoh operasi kunci. Nah, sekarang apa itu kompleksitas? Bahwa ruang itu diukur dengan menghitung memori maksimum yang diperlukan oleh suatu algoritma. Jadi dalam suatu komputasi, menggunakan suatu algoritma pasti akan diperlukan sejumlah ruang. Ruang itu bentuknya memori, memori maksimum yang ada di komputer. Sehingga ruang di sini dimaksud adalah memori maksimum yang digunakan oleh suatu algoritma. Nah, kompleksitas algoritma adalah fungsi dengan domain integer positif, ya, bilangan asli ya, Fn, yang memberikan waktu berjalan atau ruang penyimpanan yang diperlukan algoritma dalam ukuran n data input. Jadi dengan adanya n data input itu waktu dan ruang yang digunakan oleh algoritma itu seberapa besar itu yang menjadi ukuran dari kompleksitas suatu algoritma. Nah, misalkan suatu algoritma memiliki data input berukuran n. Nah, kompleksitasnya dengan demikian adalah fungsi Fn. Nah, fungsi Fn ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran input. Jadi kalau inputnya makin besar, maka Fn-nya juga akan semakin besar. Nah, bagaimana cara menentukan eh, pertumbuhan atau laju peningkatan fungsi Fn kalau n-nya bertambah? Nah, ini dilakukan dengan membandingkan dengan fungsi standar yang kita kenal di dalam matematika, ya, yaitu ada fungsi log n, ada fungsi n, ada fungsi n log n, ada fungsi n kuadrat, ada fungsi n pangkat 3, dan ada fungsi 2 pangkat n. Kolom paling kiri, yaitu n, ini input, ukuran input. Ya. Misalnya kalau ukuran inputnya 5, maka nilai fungsi lognya 3, n-nya tetap 5, n log n 15, n kuadrat 25, n pangkat 2, pangkat 3, 125, n 2 pangkat n 32. Jadi kalau kita lihat semakin n besar, ke 10, 100, dan 1000 dan seterusnya, maka nilai fungsi ini akan berkembang, tumbuh. 3, 4, 7, 10. Kalau ini tetap.
Ini juga naik lebih, kenaikannya lebih besar dibanding N. Ini lebih besar lagi, inputnya 5, naiknya nilainya 25. Kalau 100 jadi 10 jadi 100 ya. 100 jadi 10.000, 1.000 jadi 1 juta. Kalau MP3 lebih cepat lagi, ya. Ini kita lihat, lihat perkembangannya makin cepat. Kalau 2,N itu sangat cepat, ya, sangat cepat. Jadi untuk input berukuran 5 itu eh, nilai fungsinya 32. Kalau 10, 10,3 atau 1.000 ya. Kalau 100 itu sudah 10,30, sudah berapa triliun ya. Jadi ini fungsi yang sangat cepat. Nah, jadi ini sebenarnya digunakan untuk menentukan kompleksitas suatu algoritma. Dan di sini ingat, ini adalah ukuran input. Kalau inputnya semakin banyak, maka fungsi ini juga akan naik. Kenaikannya berbeda-beda tergantung pada jenis fungsinya. Sehingga algoritma itu, kompleksitasnya itu diukur, dia termasuk kategori yang mana, kategori fungsi mana, log n log n atau n kuadrat, dan seterusnya. Ya, semakin ke kanan semakin kompleks ya, karena diperlukan semakin banyak langkah ya di sini ya, semakin banyak ruang dan waktu tentu ya. Baik, contoh pada algoritma eh, pencarian nilai maksimum maksimum dari suatu daftar, di situ operasinya adalah pembandingan. Kalau ada n input, berarti pembandingannya untuk setiap langkah ada n-1 input, sehingga seluruhnya akan ada eh, 2 pangkat n-1 input. Jadi misalnya ada n input ya pada algoritma pencarian maksimum. Pembandingannya dimulai dengan elemen kedua hingga ke n, sehingga akan ada n-1 pembandingan. Seluruhnya akan ada 2 kali n dikurangi 1 pembandingan. 1 pembandingan dan ditambah 1 pembandingan untuk keluar dari loop, yaitu pembandingan eh, ke n plus 1. Sehingga seluruhnya akan ada sebanyak 2n min 1 ditambah 1 sama dengan 2n min 1 pembandingan. Nah, 2n min 1 ini termasuk fungsi linear n ya, fungsi n ya. Sehingga kompleksitasnya itu adalah big O n, big O n ya. Kompleksitas dari algoritma pembandingannya adalah 2n min 1. Jadi dia termasuk termasuk pada fungsi big O n ya, karena ini nilai mutlaknya akan lebih kecil dari 2 kali n ya, ini lebih kecil dari dua kali n, sehingga fungsi 2n-1 itu termasuk big O n ya. Jadi ini dinamakan dengan istilah kompleksitas linear. Maksudnya kalau inputnya bertambah n, maka kompleksitasnya juga sebanding dengan banyaknya input ya. Semakin banyak input, semakin kompleks, tapi sebanding. Ya. Kita namakan dengan kompleksitas linear. Nah, untuk kompleksitas yang lain itu biasa digunakan beberapa istilah atau terminologi sebagai berikut ya. Ini theta 1 berarti kompleksitas konstan. Theta log n kompleksitas logaritma. Theta n tadi yang baru saja kita berikan contohnya sebelumnya adalah kompleksitas linear. Ada lagi kompleksitas linear aritmetik. Kalau theta n pangkat b, kompleksitas polinomial ya. Kalau yang terakhir itu, yang ini, n pangkat b kalau b-nya lebih besar dari 1, kompleksitas eksponensial. Dan ini namanya kompleksitas faktorial. Ini semakin ke bawah semakin kompleks, semakin tinggi tingkat kompleksitasnya. Ya, artinya untuk input yang sama, maka diperlukan ruang dan waktu yang lebih besar untuk setiap jenis kompleksitas ini. Ya demikian kuliah kita untuk algoritma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.